untuk memprediksi menggunakan kartu tarot saya dan tentunya mata batin bagaimana update ke depan tentang Indonesia, tentunya khususnya di sini berkaitan dengan ekonomi, kemudian politik dan alam. Ya, sebelum saya memulai untuk menshuffle kartu tarot saya dan membaca begitu ya, saya pribadi Yesi Dayak beserta tim dari Kiblat Papat, kami mengucapkan turut berbelasungkawa atas wafatnya dari calon ya manajer dari Kopdes atau KMP Koperasi Merah Putih yang meninggal dunia dari program latihan ya militer yang diadakan di sini untuk persiapan para manajer dari Kopdes ini, dan ini berjumlah 4 orang. Kiranya para almarhum atau almarhumah di sini mendapatkan tempat terbaik dan diampuni dosa-dosanya dan diterima segala amal baiknya di sisi Tuhan yang Maha Esa. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan, kiranya diberi kekuatan dan ketabahan. Baik, warga Papat, ini dibuka dengan berita duka cita begitu ya, karena ini seorang anak manusia begitu ya, berharap mendapat pekerjaan begitu ya, mendaftar, kemudian ini entah kenapa harus diadakan militerisasi ini begitu ya, sementara ini kan fisik manusia berbeda-beda. Mereka bukan mau menjadi tentara, bukan mau menjadi TNI, bukan mau menjadi polisi di sini. Setiap orang ini belum tentu melakukan pembinaan fisik setiap hari begitu ya, kemudian tambah lagi cuaca yang ekstrim. Nah inilah ya, mungkin programnya bagus, niat dari pemimpin negeri ini, presiden tentunya, supaya ada kejujuran, supaya ada mental militer, tapi ini kan tidak semudah itu begitu ya. Sebelum orang melakukan pelatihan militer begitu ya, ini kan tentu harus ada dicek dulu jasmaninya, rohaninya, ya kan, kemudian psikologinya begitu. Ini ya, apakah itu dilakukan atau ini langsung dibarakkan begitu ya, langsung disuruh lari pagi, kemudian mungkin mengikuti kegiatan militer sementara mereka belum pernah atau tidak pernah tahu sama sekali yang namanya olahraga, atau mungkin ada penyakit bawaan. Ini ya, program MBG ini atau BGN ini luar biasa, sudah menelan korban ribuan dari anak-anak sekolah yang keracunan, kemudian juga makanan-makanan juga tidak layak, kemudian ini dari KMP-nya juga ya, Kopdes ini menelan korban lagi. Luar biasa Pak Presiden ya, ini sudah bukan lagi namanya program yang memberikan makan gizi gratis ya, tapi saya melihat ini program pembunuhan masyarakat Indonesia secara bertahap. Dan di sini juga sepertinya sudah tidak lagi peduli dengan suara dan aspirasi rakyat yang sudah sejak hampir 2 minggu lebih ini menyuarakan begitu ya, agar MBG ini bahkan kan sampai diajukan kan ke pengadilan, digugat begitu ya. Ya masa sih ini tidak bergeming begitu? Mau korban seperti apa lagi? Bahkan ketua BGN-nya saja sudah dijadikan tersangka, artinya kan ini nggak beres. Hentikan seharusnya. Nah ini warga Papat ya, yang akan saya lihat, karena situasi hari ini bukannya semakin adem begitu ya, segala sesuatunya bukan semakin tertata, kok ini jadi semakin kisruh. Belum lagi ini muncul pergerakan-pergerakan bawah tanah sana sini begitu ya, belum lagi di sini ada matahari baru yang mau muncul lagi di sini kan ya, perpecahan ya, dari yang namanya politik, tidak ada yang namanya teman sejati. Ya, kemudian pernah saya sampaikan juga di konten sebelumnya, tidak ada pesta yang tidak akan selesai. Nah, ini ya, saya akan lanjutkan di sini dengan kartu tarot saya seperti biasa. Kita akan melihat ada apa sebenarnya. Kenapa situasi hari ini bukannya semakin kalem gitu ya, semakin teduh, semakin tertata, kok ini semakin ngaco gitu ya. Baik, seperti biasa saya menshuffle kartu tarot saya dan akan mengambil 3 kartu tarot dan 1 bottom deck card.
Baik, kartu yang pertama adalah Nine of Swords, ya. Kemudian kartu yang kedua adalah Ace of Swords. Kartu yang ketiga adalah Strength. Dan bottom deck card saya adalah King of Cups. Baik, 3 kartu tarot dan 1 bottom deck card seperti biasa. Tadi adalah pertanyaannya, ini sudah akhir bulan Juni tapi kok situasi ini sudah pertengahan tahun loh ya, situasi bukannya semakin adem, semakin redam begitu, semakin tertata. Apa yang sudah menjadi aspirasi rakyat bukannya didengar, justru semakin, ya itu tadi, semakin blunder. Kartu yang pertama adalah Nine of Swords, ya di sini nih. Ya, terlihat di sini Nine of Swords. Ini 9 pedang. Terlihat juga di sini ada orang yang nih berada di bawah pedang. Ya, terlihat sosok di sini sudah tidak berdaya, sudah di bawah tekanan, sudah di bawah himpitan, dan sepertinya sudah tidak mampu lagi untuk mencari solusi, sudah tepok jidat, sudah give up di sini. Nah, ini situasi banyak sekali PR, sepertinya banyak sekali tanggung jawab tapi yang tidak bisa diselesaikan. Ya, dan ini relate dengan situasi hari ini. Barusan saja tadi saya melihat di berita juga, ya, salah satu komisaris dari Pertamina yang baru saja, Pertamina ini kan baru revisi ya, untuk dari direksinya begitu ya, dan salah satu dari komisarisnya ini anak berusia 28 tahun dan ini tidak ada kompetennya sedikit pun, hanya karena dia sebelumnya adalah tim kampanye ya, tim ses dari Prabowo Gibran kemarin, sehingga dijadikanlah di sini sebagai komisaris salah satu begitu ya di Pertamina, belum lain-lain begitu ya. Nah, di sini satu kata yang ingin saya buka di sini adalah sebagai pembuka ya. Suatu negara atau suatu pemerintahan itu akan hancur ya ketika ya memberi mandat, memberi kuasa kepada orang-orang yang inkompeten, yang tidak berkompeten. Begitu ya, ketika memberikan ini tadi jabatan, kekuasaan, kewenangan kepada orang-orang yang salah. Nah, ini Nine of Swords, dikasih tanggung jawab, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya ya ini tadi ngaco semua. Lalu di sini berkolaborasi dengan orang-orang rakus, dengan orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa melihat bahwa anggaran yang fantastis ini dari pajak rakyat, uang rakyat, harus dikelola, disalurkan untuk rakyat. Nah, ini ya seperti kasus BGN, NBG, ini kan anggaran terbesar dari APBN Indonesia begitu ya, fantastis sekali begitu ya. Mantan ketua BGN yang lalu per hari bisa 1 miliar. Nah, ini kan harusnya sudah harus dihentikan. Belum lagi hari ini calon manajer belum juga bekerja begitu ya, manajer koperasi loh. Kenapa sih harus dimiliterisasikan begitu ya? Kan bisa mereka melakukan penataran tempat aja lah gitu, kayak anak SMP atau SMA zaman dulu begitu ya, untuk mereka merefresh lagi bagaimana pengamalan dari butir-butir Pancasila. Tidak usah dibarakkan ini, menganggarkan lagi, menelan korban lagi. Bagaimana cara pikirnya ini yang saya udah kehabisan kata-kata begitu ya ketika melihat realita. Dan di sini dari mata batin juga saya melihat ini kegelapan yang luar biasa, yang nggak ada lagi titik terang di sini, nggak ada. Bahkan ada titik terang kemarin 1 titik 2 titik itu dimatikan juga. Belum lagi di sini, mohon maaf Bapak Presiden ya, hari ini saya cukup shock begitu ya melihat di media sosial bagaimana cara Bapak memberi pidato ya, dengan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas
Ya, diucapkan oleh seorang pemimpin. Jangankan seorang pemimpin, sebagai seorang manusia saja kita tidak pantas kalau manusia itu memiliki etika, moral, begitu ya, memiliki kecerdasan, EQ, SQ, nggak usah IQ deh, ya. Dan di sini saya melihat sudah bukan lagi blunder, konyol, entah apa lagi. Di sini saya melihat ini bukan lagi sosok seorang Prabowo Subianto. Ya, dari auranya juga sudah lain, energi, emosinya penuh dengan bara api. Ya, bahkan apa yang disampaikan, mohon maaf, ini susah sekali diterima, begitu ya, kontradiktif dengan realita yang ada di masyarakat. Stop Bapak untuk menghina, kemudian mencemooh, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Saya tidak tahu Bapak belajar dari mana, entah siapa ini penasehatnya, begitu, siapa yang membrandingnya, untuk apakah ini meniru dari Presiden Amerika Donald Trump yang suka berkata-kata tidak pantas begitu kepada pers atau kepada masyarakat. Jangan, Pak. Ya, ini Indonesia, negara yang penuh dengan etika, sopan santun, begitu ya, gitu. Lalu begini, ini berkaitan dengan beban tanggung jawab yang diberikan kepada orang yang tidak berkompeten tadi. Ya, kembali lagi kita lihat juga di kabinet Indonesia ini terlalu gendut sekali. Ada 100 lebih menteri dan wakil menteri kemana saja. Ini sudah menguras APBN juga untuk anggaran, untuk gaji, kemudian pajak dari gajinya sendiri diberikan negara, sementara rakyat kecil hari ini saja ini kan ramai juga nih, ya, yang yang mendatangi rumah-rumah ini sensus ekonomi atau apa itu, ini kan masyarakat kecil dicecer nih, punya emas nggak, punya motor nggak, punya mobil nggak, penghasilan berapa per hari tuh, yang kecil, masyarakat kecil dicecer. Adakah ini dicecerkan juga kepada pejabat-pejabat? Maukah mereka membuka pintu ketika sensus ekonomi itu datang ke rumahnya? Ini kan begitu loh, ini kan cara memerah rakyat dengan luar biasa. Lalu udah sampai di statementkan lagi, ya, bahwa pajak harus dilimpahkan lagi ke rakyat, dibebankan lagi ke rakyat, sementara Anda di atas sana berpesta pora, koruptor, gitu ya. Nah, ini yang luar biasa. Lalu di sini saya ingat lagi satu statement dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, tidak ada yang lebih genting daripada perut lapar. Ya, sehingga ketika orang lapar, kalau tidak dikasih makan maka akan mati. Begitu ya, kurang lebihnya pernyataannya seperti itu. Mohon maaf Bapak. Ya, di sini MBG ini diberikan 1 kali dalam sehari makan siang. Sementara normalnya kan manusia itu makan sehari 3 kali. Pagi, siang, dan sore atau malam. Begitu ya. Lalu, ya, 2 kali makan ini kan ditanggung oleh orang tuanya. Ya kan, ini yang menjadi suatu pola pikir yang sederhana sajalah. Begini, ketika Bapak mengatakan tidak ada yang lebih penting selain perut lapar. Jadi ketika orang lapar tidak dikasih makan maka akan mati. Mohon maaf Pak, mungkin Bapak tidak pernah berkunjung ke daerah-daerah terpencil, atau mungkin ketika Bapak berkunjung ini sudah dipersiapkan sehingga semuanya luxury, semua tampak infrastruktur itu komplit, begitu ya. Hari ini saja Bapak tinggal klik saja di YouTube atau di Google, Bapak bisa lihat bagaimana anak-anak Indonesia untuk mencapai ke sekolahnya, untuk sampai ke sekolahnya mereka harus melewati jembatan yang terputus, mereka harus berenang, mereka harus melewati jembatan tali 1 yang di bawahnya ini membahayakan nyawa mereka, arus deras. Ya, untuk mendapat MBG saja mereka sudah